Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 membahas tentang pendidikan yang akan disampaikan sekian Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Anissa Romatul Uma akan menjelaskan ilmu pengetahuan menurut Al-Atas. Bagi Al-Atas, ilmu dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang sangat prinsipil. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi, tetapi secara khusus juga berperan dalam mencapai tujuan-tujuan spiritual manusia. Dalam makalah disampaikannya pada Konferensi Islam Internasional yang diselenggarakan di Aula Royal Commonwealth Society London pada 5 April 1976 yang berjudul Islam, The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality. Al-Atas sekali lagi menegaskan bahwa tantangan terbesar yang tumbuh secara diam-diam pada zaman kita adalah tantangan ilmu pengetahuan. Al-Atas tidak hanya mempertentangkan ilmu dengan kebodohan yang dengan mudah bisa dibetulkan melalui program pendidikan yang telah teruji keberhasilannya, tetapi juga ilmu dengan ilmu yang dipahami dan disebarkan oleh peradaban Barat, yang lebih menentang secara intelektual. Ketiadaan adab menurut Al-Atlas. Yang pertama itu ada kebingungan dan kekeliruan persepsi mengenai ilmu pengetahuan yang selanjutnya menciptakan ketiadaan adab dari masyarakat. Akibat yang timbul dari poin pertama dan kedua adalah munculnya para pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat, melainkan juga tidak memiliki akhlak yang luhur dan kapasitas intelektual dan spiritual mencukupi yang sangat diperlukan dalam pemimpin Islam. Mereka akan mempertahankan kondisi yang disebutkan dalam poin pertama di atas dan akan terus mengontrol permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan melalui tangan para pemimpin lain yang berwatak sama dengan mereka dan mendominasi sebagai sektor kehidupan. Di sini saya Agus Saskia akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan akidah Islam. Filsafat dan metode pendidikan Al-Atas bersifat tradisional, yaitu mengafirmasikan, menyintesiskan, menjelaskan, memberikan pernyataan ulang, dan jika perlu mengembangkan atau memodifikasikan pemikiran para sarjana ataupun pemimpin spiritual pada masa lalu dan penerapan yang telah mereka lakukan. Jenis kebodohan menurut Al-Atlas. Jenis kebodohan menurut Al-Atlas itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kebodohan yang ringan. Kebodohan yang ringan yaitu kurangnya ilmu mengenai apa yang seharusnya diketahui. Dan kedua, yakni kebodohan yang berat, yaitu keyakinan salah yang bertentangan dengan fakta ataupun realitas. Meyakini sesuatu yang berbeda dari sesuatu itu sendiri, ataupun melakukan sesuatu dengan cara-cara yang berbeda dari bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. Tiga kelompok para sofis, yakni yang pertama, kelompok Al-Qadariyah atau Gnostik yang karena selalu mengatakan tidak tahu, la-adri itu saya tidak tahu, atau selalu ragu-ragu mengenai keberadaan sesuatu sehingga menolak posibilitas ilmu pengetahuan. Kelompok yang kedua ialah kelompok Al-Indiyah, yaitu mereka yang selalu bersikap subjektif. Berbeda dari kelompok pertama, kelompok ini menerima posibilitas ilmu pengetahuan dan kebenaran tetapi menolak objektivitas ilmu pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, kelompok Al-Inadiyah, yaitu mereka keras kepala, yaitu menafikan realitas segala sesuatu, haqaiq al-asya, dan menganggap sebagai fantasi atau waham dan khayalan semua. Kelompok terakhir ini lebih mirip dengan kelompok kedua. Islamisasi adalah suatu bentuk sofisme yang di dalamnya prinsip-prinsip dan norma-norma Islam dipahami dan diterapkan dalam kondisi sejarah yang konkret, yang pada gilirannya akan melahirkan apa yang disebut dengan Islam lokal, Islam Malaysia, Islam Turki, dan Islam Amerika, sebagaimana yang akhir ini sering dipakai oleh pakar sosiologi dan ilmuwan politik.
Terus menjelaskan bahwa orang-orang yang bodoh akan menghancurkan ilmu pengetahuan dengan mempertahankan kebiasaan berpraduga dan berpendapat tanpa dasar. Disebabkan oleh kebodohan yang serius itu, mereka tidak mampu mengakui dan mengoreksi kesalahan mereka. Di sini saya akan menjelaskan definisi ilmu pengetahuan. Definisi ilmu pengetahuan di sini mendefinisikan sesuatu atau objek ilmu pengetahuan sama artinya dengan melibatkan diri dalam usaha intelektual. Suatu usaha yang sangat dihargai oleh semua aliran pemikiran Islam, kecuali oleh segelintir individu. Indikasi bangkrutnya intelektualisme kalangan muslim modernis yang sering menganggap remeh karya-karya intelektual dan spiritual pada zaman dahulu adalah ketiadaan ilmu mengenai bagaimana caranya mendefinisikan sesuatu dengan cara-cara yang wajar, sedangkan ilmu yang seperti ini adalah ciri utama dan merupakan salah satu pencapaian terbesar tradisi intelektual Islam. Menurut Al-Atlas, bangkrutnya intelektualitas yakni ketiadaan ilmu mengenai bagaimana cara mendefinisikan sesuatu dengan cara yang wajar. Maksudnya di sini, ketiadaan ilmu mengenai bagaimana cara mendefinisikan sesuatu dengan cara-cara yang wajar, sedangkan ilmu seperti ini adalah ciri utama dan merupakan salah satu pencapaian terbesar tradisi intelektualisme. Contohnya, demikian Al-Atlas adalah Muhammad Abdul Ghani yang juga mengenai wahyu membuka kemungkinan setidaknya sangat teoritis bagi orang lain selain Nabi Muhammad SAW untuk menemukan Al-Atlas. Bahwasanya definisi wahyu menurut Al-Atlas mengatakan bahwa wahyu adalah hak prerogatif Nabi dan karenanya hanya mereka lah yang bisa mendefinisikan secara akurat dan benar. Dia menolak adanya persamaan antara wahyu kenabian dan ilham secara tiba-tiba datang kepada para pujangga dan seniman besar atau inspirasi yang diterima oleh para penulis buku-buku keagamaan. Intelektual umat Islam adalah kekeliruan mereka memaknai sejumlah kata kunci menurut pandang dunia dan sejarah Islam. Di pengetahuan, perkataan, pandangan dunia, agama, Allah SWT, dan ilmu pengetahuan. Dan sebagainya, Al-Atlas telah terlibat secara konsisten dalam mendefinisikan dan menjelaskan beberapa kata kunci. Itu bersifat universal atau kulli dan menghimpun esensi dari suatu objek ilmu pengetahuan. Menurut langkah Ibnu Hazm Al-Ghazali dari Sarjana Ilmu Dulu, Al-Atlas juga membagi definisi dalam dua kategori. Kategori pertama yakni had, definisi yang mendefinisikan ciri-ciri utama yang membedakan objek yang didefinisikan dari objek lainnya, seperti manusia adalah hewan yang berpikir. Kategori definisi kedua disebut dengan rams, yang bersifat menerangkan ciri-ciri utama bukan esensi suatu objek, seperti manusia adalah hewan yang tertawa. Ilmu menurut Abu Bakar Ibnu Farak yakni menyatakan bahwa ilmu adalah sesuatu yang dengannya seseorang yang memilikinya mampu bertindak dengan benar dan baik. Bahwasanya perkataan kemampuan yang terdapat dalam diri ini mengindikasikan akan adanya ilmu pengetahuan awalnya tentu bisa diterima. Karena definisi tersebut adalah definisi yang had, makanya adalah definisi deskriptif dan secara sendiri hanya bersifat praktis semata-mata merefleksikan aspek deskriptif dari suatu definisi. Menurut Al-Amidi, ilmu didefinisikan sebagai had. Maksudnya di sini, ilmu adalah sifat yang dengannya jiwa orang yang memiliki sifat ini bisa membedakan beberapa realitas tidak tercerap oleh indera-indera jiwa hingga menjaga diri dari berita. Ketika itu dia sampai pada suatu kondisi yang tidak menemukan sesuatu yang dibedakan itu berbeda dari cara-cara yang darinya perbedaan itu diperoleh. Kita bisa menemukan kesalahan definisi pada level had dengan memakai metode kritik yang diterapkan oleh Al-Amidi sendiri. Eksistensi menurut Al-Atlas sama eksistensi nyata yang ada pada dataran objektif seperti dunia indrawi dan eksternal. Yang kedua, eksistensi indrawi itu mencakup mimpi, visi, ilusi, dan lain-lain. Ketiga, eksistensi imajinasi yaitu objek dan fenomena alam yang hadir dalam imajinasi ketika objek tersebut tidak terlihat. Empat, eksistensi intelektual yang terdiri dari konsep-konsep abstrak dalam pikiran manusia. Yang kelima, eksistensi
analogi, yaitu tidak termasuk di antara kategori eksistensi yang disebutkan di atas, tapi menyerupai sesuatu dalam aspek tertentu. Eksistensi ini berhubungan dengan daya diskursif atau kognitif jiwa, eksistensi suprarasional atau transenden yang di dalamnya segala sesuatu bisa dilihat sebagai adanya, dialami oleh para nabi, wali, dan mereka yang tercerahkan dan betul-betul mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wantilisyaningsi ingin menjelaskan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan secara umum. Saya Anissa Wanti ingin menjelaskan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan secara umum. Saya Anissa Wantilisyaningsi ingin menjelaskan tentang jenis-jenis ilmu pengetahuan secara umum. Kategori ilmu pengetahuan itu ada dua, yaitu abadi dan baru. Abadi, meskipun dengan sedikit perbedaan di sana-sini, para sarjana muslim pada umumnya membagi ilmu pengetahuan ke dalam dua kategori, abadi, qadim, dan baru, hadis. Nah, ilmu pengetahuan yang abadi ditetapkan oleh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu pengetahuan yang abadi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, kayak contohnya sholat, kayak gitu. Nah, terus, dan perbedaan dari ilmu pengetahuan yang dibuat manusia. Ilmu pengetahuan yang baru terdiri dari 3 kategori, yaitu yang terbukti dengan sendirinya, primer, dan demonstratif. Jenis ilmu pengetahuan itu ada dua, yaitu ilmu pengetahuan positif dan negatif. Nah, ilmu pengetahuan positif itu seperti kesadaran mengenai diri sendiri. Kayak kesadaran diri sendiri itu kayak mengenai lapar, sakit, senang, kayak gitu. Kita tuh sadar akan diri kita sendiri, bahwasanya kita tuh sedang ngerasain itu, gitu. Terus, ilmu pengetahuan negatif. Ilmu pengetahuan negatif itu seperti yang absurd, bahwa sesuatu atau seseorang itu tidak bisa kekal dan temporal atau mati dan hidup pada saat yang bersamaan. Nah, jadi maksudnya itu kayak kita tuh manusia tuh nggak bisa melakukan dua hal. Kayak misalnya mati dan hidup tadi itu. Kalau mati ya mati, hidup ya hidup gitu. Kategori ilmu menurut al-atas itu ada dua, yaitu ilmu sains dan ilmu iluminasi. Nah, ilmu sains itu dalam bahasa Melayu adalah ilmu pengetahuan dan ilmu iluminasi itu ilmu pengenalan. Nah, terus ilmu iluminasi itu hanya terjadi pada makhluk hidup dan ilmu iluminasi itu adalah makanan bagi jiwa manusia. Dalam konteks Nabi Muhammad SAW, ilmu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada beliau dalam bentuk Al-Quran, yang kemudian dipahami dan diamalkan sebagai sunnah. Di sini saya Anida Hanifah akan menjelaskan tentang saluran-saluran pengetahuan. Di sini saya Anida Hanifah akan menjelaskan tentang saluran-saluran pengetahuan. Al-atas membuktikan bahwasanya ilmu pengetahuan datang dari berbagai saluran, yaitu melalui panca indera, akal sehat, berita yang benar, dan intuisi. Akal itu bukan hanya rasio, ia adalah fakultas mental yang menyistemasikan dan menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika. Ia memungkinkan pengalaman menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Berita yang benar adalah sumber lain ilmu pengetahuan yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah berita yang terbukti secara terus-menerus dan disampaikan oleh mereka yang integritas akhlaknya tidak mengizinkan akal kita untuk membayangkan bahwa mereka akan melakukan dan menyebarkan kesalahan. Jenis yang kedua adalah berita absolut, yang dibawa oleh Nabi berdasarkan wahyu. Jelasnya semua otoritas yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan terdapat dalam pengalaman intuitif. Yang dari kami